Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang interferensi cahaya dan difraksi cahaya. Anak-anak perhatikan video berikut ini. Di sini ada dua cahaya anak-anak. Terdapat dua gelombang. Yang di bagian tengah ini adalah perpaduan dari kedua gelombang tersebut. Kemudian yang di sini, dua gelombang ini berpadu sehingga menghasilkan pola terang yang berurutan anak-anak. Jadi kalau setelah terang kemudian gelap, kemudian terang kemudian gelap dan seterusnya. Antara pola terang ini ada satu yang paling terang, yaitu dinamakan terang pusat. Dalam kehidupan sehari-hari, interferensi cahaya dapat ditemui pada warna pelangi anak-anak seperti pelangi ini, tetapi pada CD anak-anak ya. Apa itu interferensi cahaya sebenarnya anak-anak? Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya. Agar hasil interferensinya mempunyai pola yang teratur, kedua gelombang cahaya harus koheren anak-anak. Apa itu koheren? Koheren syaratnya adalah harus memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta selisih fasenya harus tetap. Bu bisa ulangi, koheren artinya harus memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta selisih fasenya harus tetap. Pola hasil interferensi yang ditangkap pada layar ada dua anak-anak, yaitu garis terang dan garis gelap, seperti yang bisa kemukakan di depan tadi ya. Garis terang merupakan interferensi maksimum atau saling memperkuat atau disebut konstruktif. Sedangkan garis gelap merupakan hasil interferensi minimum atau saling memperlemah atau destruktif. Ini tadi gambar yang tadi ya anak-anak ya. Jadi di sini sebenarnya ada satu cahaya, tetapi di sini kita buat jadi dua celah sehingga seolah-olah terdapat dua cahaya. Kemudian di sini ada dua gelombang yang kemudian berpadu di sini ya. Ini anak-anak ya, satu cahaya tetapi ada dua celah sehingga seolah-olah ada dua cahaya. Percobaan ini dikenal sebagai interferensi celah ganda Young. Anak-anak ya. Ini gambarnya. Jadi di sini adalah sumber cahaya, kemudian di sini adalah dua celah yang kita beri nama S1 dan S2 atau sumber 1 dan sumber 2. Jarak antara dua sumber ini atau dua celah ini adalah D. Kemudian jarak antara celah ke layar ini adalah layar anak-anak. Di sini adalah L. Dan ini membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, di sini anak-anak ini adalah tempat untuk terang pusat anak-anak. Tempat terang pusat. Jadi ke sana nanti berurutan. Gelap 1, terang 1 dan seterusnya. Di sini juga gelap 1, terang 1, gelap 2 dan seterusnya. Nah, titik P ini dengan terang pusat jaraknya adalah Y. Jadi misalnya jarak antara terang pusat dengan terang kedua gitu. Berarti kita diminta untuk mencari Y saat terang yang kedua. Baik anak-anak, agar lebih mudah kita terangkan untuk yang belakang ya. Ini yang dinamakan adalah pola konstruktif anak-anak. Jadi ini sefase anak-anak. Sehingga akan saling menguatkan, semakin tinggi amplitudonya. Sedangkan ini adalah destruktif, berlawanan fase.
maka akan saling melemahkan. Dinamakan interferensi destruktif. Jadi kalau di sini amplitudenya semakin tinggi atau 2 kali lipatnya, kalau di sini malah 0 anak-anak ya. Syarat interferensi maksimum anak-anak terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0 atau bilangan bulat kali panjang gelombangnya. Bilangan bulat artinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dikalikan dengan lambda. D sin theta sama dengan M dikalikan lambda. M dikalikan lambda ini ya. Dengan M adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena L jauh lebih besar daripada D, maka sudut theta sangat kecil anak-anak. Sehingga sin theta itu sama dengan tan theta sama dengan Y per L. Ini ya, sin thetanya sama dengan tan theta sama dengan Y per L. Sehingga bisa kita tulis YD per L sama dengan M dikalikan lambda. Dengan L adalah jarak celah ke layar, Y adalah pola terang ke M terhadap pola terang pusat, kemudian D adalah jarak 2 celah, kemudian M adalah orde, dan lambda adalah panjang gelombang. Jadi nanti untuk M sama dengan 0 itu artinya terang pusat, kemudian M sama dengan 1 itu artinya terang ke 1, dan seterusnya anak-anak. Kemudian untuk syarat interferensi minimum. Syarat interferensi minimum adalah beda fase kedua gelombangnya adalah 180 derajat atau selisih lintasannya sama dengan bilangan ganjil kali setengah kali lambda. Ini anak-anak. Jadi D sin theta sama dengan M dikurangi setengah dikalikan lambda. Dengan M adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama seperti tadi bahwa sin theta sama dengan tangen theta sama dengan Y per L, maka bisa kita tulis YD per L sama dengan M min setengah dikalikan lambda. Keterangannya sama anak-anak, hanya saja Y-nya adalah jarak antara pola gelap ke M terhadap terang pusat. Bisa ya membedakan ya antara interferensi maksimum dan interferensi minimum. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita diminta untuk mencari jarak antara pola garis gelap dengan terang yang berdekatan, atau jarak antara dua garis gelap yang berdekatan, atau jarak antara dua garis terang yang berdekatan, itu dapat kita cari anak-anak. Caranya kita gambar terlebih dahulu. Ini dari terang pusat, gelap 1, terang 1, dan seterusnya. Di sisi kiri juga sama. Jadi salah satu nanti boleh menggambarnya salah satu. Nah, sekali loncat anak-anak ini dinamakan delta Y. Delta Y ini berarti jarak antara terang dengan gelap yang berurutan anak-anak. Nah, delta Y itu sama dengan lambda L per 2D. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung gelap ke 1 ke terang ke 1, artinya itu sendiri delta Y sendiri. Misalnya kita diminta untuk menghitung gelap ke 1 dengan terang kedua, berarti berapa kali loncat? 1, 2, 3 dengan terang kedua. Berarti nanti jawabannya adalah delta Y ini dikalikan 3. Nah, sama halnya anak-anak. Misalnya kita diminta untuk mencari gelap ke 1 dengan gelap kedua atau dua garis gelap yang berdekatan. Itu berarti 2 kali delta Y. 1, 2. Terang ke terang juga sama anak-anak ya. Jadi misalnya terang ke 1 dengan terang kedua sama 1, 2, dan seterusnya. Jadi 1 delta Y itu artinya lambda L per 2D.
Jika percobaan dilakukan dengan medium dengan indeks bias N2, maka berlaku seperti hukum Snellius, anak-anak. N1 dikalikan Y1 sama dengan N2 dikalikan Y2. Baik anak-anak, agar lebih jelas, Bu Vista berikan contoh soal. Pada suatu percobaan Young, jarak antara dua celah adalah 0,2 mm. Sedangkan jarak celah ke layar adalah 1 meter. Jarak garis gelap keempat terhadap pola terang pusat adalah 7 cm. Kita diminta untuk mencari lambda, kemudian Y saat terang ketiga dari terang pusat, kemudian jarak antara gelap ke-1 dengan gelap kedua, kemudian jarak antara terang ketiga dari terang pusat, tetapi N2-nya adalah 4/3. Jadi anak-anak, antara B dan D ini saling terkait. Antara B dan D ini saling terkait. Baik anak-anak, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. D-nya adalah 0,2 mm. Yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Kita ubah ke meter terlebih dahulu anak-anak. Kemudian L-nya adalah 1 meter. Y4 itu sama dengan 7 cm. Atau di sini bisa ditulis gelap keempat terhadap pola terang pusat gitu anak-anak. Jadi M-nya nanti kita masukkan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah ini. Jadi yang B dengan yang D ini saling terkait anak-anak, sama yang ditanyakan. Baik, sekarang kita kerjakan. Nah, karena gelap, anak-anak, berarti berlaku YD per L sama dengan M-setengah dikalikan lambda. Angkanya kita masukkan, jadi M-nya adalah 4. Sehingga 4 dikurangi setengah itu adalah 3,5 anak-anak. Atau 7/2. Sehingga diperoleh lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Kemudian sekarang yang B anak-anak. Yang B, karena garis terang terhadap terang pusat, maka berlaku YD per L sama dengan M dikalikan lambda. D-nya kita ambil sama, kemudian L-nya 1 sama, kemudian karena terang ketiga terhadap terang pusat, maka M-nya kita masukkan 3. Lambdanya kita peroleh dari jawaban yang A anak-anak ya. Sehingga diperoleh Y-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, sekarang yang C. Nah, yang C ditanyakan adalah jarak antara gelap ke-1 dengan gelap kedua anak-anak. Berarti nanti loncat 2 kali, 1, 2. Artinya berarti nanti 2 kali delta Y. Sehingga sekarang kita hitung delta Y-nya terlebih dahulu anak-anak. Nah, delta Y sama dengan lambda L per 2D. Kita masukkan angkanya, sehingga diperoleh 10 pangkat negatif 2. Karena Y sama dengan 2 kali delta Y, maka jawabannya 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang D. Ingat tadi berhubungan dengan yang P ya anak-anak. Nah, kita gunakan hukum Snellius. N1-nya berarti percobaannya berada di udara, maka N1-nya adalah 1. Y1-nya kita masukkan jawaban yang B anak-anak. N2-nya adalah 4/3. Sehingga diperoleh Y2-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami untuk interferensi celah ganda Young? Baik, Bu Vista lanjutkan ya. Yang kedua adalah interferensi lapisan tipis. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dapat diamati pada garis-garis berwarna yang tampak pada lapisan tipis bensin atau oli yang tumpah anak-anak.
di permukaan air saat tersorot sinar matahari atau saat terkena sinar matahari. Dan bentuknya seperti ini ya anak-anak. Sudah pernah melihat ya anak-anak ya? Ini adalah tebal dari lapisan tipisnya. Cahaya datang dari udara, kemudian dipantulkan. Dan di sini, ini adalah sudut pantul terhadap untuk lapisan tipisnya anak-anak. Untuk interferensi yang konstruktif pada lapisan tipis tentunya. 2 ND cos R sama dengan M dikurangi setengah dikalikan lambda. Kemudian untuk destruktif atau gelap adalah 2 ND cos R sama dengan M dikalikan lambda. Dengan D adalah tebal lapisan anak-anak. Ya, R adalah sudut bias. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk difraksi anak-anak. Difraksi celah tunggal. Kalau yang tadi interferensi celah ganda Young itu adalah celahnya ganda, kalau ini celahnya tunggal anak-anak. Di sini celahnya hanya 1. Tapi percobaannya hampir sama. Jadi di sini adalah jarak atau lebar celah itu adalah D. Kemudian jarak antara celah ke layar sama adalah L. Kemudian di sini boleh P, boleh D, sama boleh P atau boleh Y ya anak-anak, sama seperti untuk interferensi. Untuk interferensi pada celah tunggal juga ada 2 anak-anak, berarti untuk yang terang dan untuk yang gelap. Kebalikannya pada interferensi celah ganda Young. Jadi difraksi celah tunggal itu kebalikannya pada interferensi celah ganda Young anak-anak. Kalau di sini gelap, kalau pada interferensi celah ganda Young itu terang. Kalau di sini terang, untuk interferensi celah ganda Young itu adalah gelap. Hati-hati anak-anak ya, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian untuk difraksi kisi anak-anak. Nah, di sini adalah contoh untuk kisi difraksi. Ini adalah contoh untuk kisi difraksi. Nah, cahaya ini menembus kisi difraksi. Nah, di sini ada N0, N1, N2 dan seterusnya. Kemudian ada terang pusat N1, N2 dan seterusnya. Adalah tetapan kisinya anak-anak ya. M adalah orde dan N adalah jumlah garis pada kisi. Persamaannya adalah D sin theta sama dengan M lambda dan D adalah 1/N. D adalah tetapan kisi. Baik, anak-anak, agar lebih jelas, Bu Vista berikan contoh soal untuk difraksi ya. Celah tunggal selebar 0,1 mm disinari cahaya monokromatik anak-anak sehingga menghasilkan jarak antara gelap kedua dengan terang pusat adalah 20 mm. Jika jarak layar dengan celah adalah 2 meter, berapa panjang gelombang cahaya yang digunakan? Oke anak-anak, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Jadi Y-nya tadi adalah jarak antara gelap kedua dengan terang pusat. Ditanyakannya adalah lambda anak-anak. Baik, kita jawab. Karena difraksi, maka untuk pola gelap, persamaannya adalah sama dengan interferensi pada terang. YD/L sama dengan M kalikan lambda. Kita masukkan angkanya. 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 10 pangkat negatif 4 per 2 sama dengan 2 lambda. Sehingga diperoleh lambda sama dengan 0,5 kali 10 pangkat negatif 6 atau 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Oke anak-anak, sekarang contoh yang kedua.
Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer. Anak-anak ingat 1 nanometer adalah 10 pangkat negatif 9 meter ya. Menyinari tegak lurus kisi yang terdiri dari 500 garis per milimeter. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa 500 garis tiap milimeter. Jika sudut deviasi adalah 30 derajat, tentukan orde yang terlihat pada layar. Baik, kita tulis terlebih dahulu. Diketahuinya lambda sama dengan 500 nanometer, kita ubah dalam meter. Karena 500 kali 10 pangkat negatif 9 meter, maka 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian N-nya adalah 500 garis per milimeter, tetanya 30 derajat, kita diminta untuk menghitung M, anak-anak. Sekarang kita kerjakan. Pertama, kita harus menghitung tetapan kisinya atau D-nya. 1/500 anak-anak kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 mm. Mengapa milimeter? Karena N-nya tadi adalah 500 garis per milimeter, sehingga D-nya juga milimeter. Sekarang baru kita ubah D-nya menjadi meter. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Setelah D kita peroleh, maka kita masuk pada persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Sin 30 derajat adalah setengah. Ini anak-anak ya. Maka kita peroleh bahwa M-nya adalah 2. Jadi ordenya adalah 2. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang interferensi cahaya dan difraksi cahaya? Baik, kalau sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.